Tentara ini selalu terbangun ketika temannya sedang tertidur. Diam-diam dia menyiapkan sebuah rute pelarian yang sudah dia siapkan selama bertahun-tahun. Namun jelas akan sulit terutama ketika melewati ladang ranjau yang berjibun banyaknya. Dan setelah sekian lama akhirnya dia melihat perbatasan Korea. Namun dia harus segera kembali sebelum ada orang yang melihatnya, karena hukuman untuk tentara yang mencoba kabur adalah kematian. Dia berani mengambil resiko itu demi merubah takdirnya. Apakah Akang ini berhasil kabur dari negara paling terisolir di dunia? Langsung saja siapkan kopi dan inilah Sekui! Berlatar belakang di Korea Utara di kawasan demilitarisasi, sebut saja Kim seorang sersan yang sebagai tentara dia biasa berpatroli di perbatasan demi keamanan. Salah satu temannya sebut saja Dong yang punya keahlian meramal cuaca nggak kalah kayak Mbak Rara meramal akan turun hujan dalam waktu 2 hari. Karena dilihat dari para burung yang sudah terbang rendah. Jelas itu akan menjadi masalah untuk Kim karena posisi ranjau akan berubah ketika banjir dan rencananya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Lagi ngomongin kebenaran tentang ramalan cuaca, tiba-tiba setelah dicek ternyata keluarganya Cut Patkai yang menginjak ranjau. Karena jarang makan bakso apalagi combro, ya karena gak ada yang jual babi panggang. Jelas ini makanan mewah bagi para tentara. Kim punya rencana gemilang setelah keluar dari militer, entah jadi pegawai negeri atau pak ustadz. Tapi memilih jalan di negara itu jelas sulit. Tiba-tiba saja cuttingnya datang. Kim menjelaskan kalau sayang sekali membiarkan Cupatkai itu tidak dimakan. Kan lumayan nambah kesehatan bagi para prajurit. Tapi si Udin tetap merasa Kim salah karena melewati perbatasan. Namun Luyo menganggap memberi makanan prajurit memang dibolehkan selama caranya benar. Ternyata yang dianggap cara benar adalah memberikan semua babi gulung itu kepada para atasan yang tidak memikirkan prajuritnya dan lebih mementingkan perutnya sendiri. Sungguh kurang ajar. Dan diam-diam dengan sigap Kim mengutil daging itu. Sikap seperti Kim inilah gambaran pemimpin yang waras, yang mengedepankan para bawahannya. Karena dekat dengan perbatasan, Kim bisa mendengar radio dari Korea Selatan yang memiliki kebebasan untuk memilih masa hidupnya. Mau jadi tukang becak ataupun jualan takoyaki. Takoyaki bukannya yang jualan orang Jepang ya. Lah pokoknya jualan lah. Jadi selama tidak melanggar hukum, Kim bisa menjadi apa saja di Korea Selatan. Lagi asik-asik ngelamun tiba-tiba Dong masuk. Dong tahu Kim memajukan jadwal operasi sebelum datang hujan. Tiap malam Dong juga melihat Kim mengendap-endap. Kim jelas marah dan takut ada orang lain yang tahu. Namun Dong hanya ingin ikut juga pergi ke Korea Selatan. Kim menegaskan kejadian itu nggak pernah terjadi. Dan sebagai hadiah Kim memberikan recorder yang berisi lagu-lagu K-pop dari BTS, Super Junior, Super Senior hingga Aldi Taher. Jangan remas bijiku. Sesuai rancangan jadwal, besok waktu yang tepat Kim untuk pergi. Namun tiba-tiba alarm berbunyi, Dong juga nggak ada di tempat. Kim lalu mengalihkan prajurit lainnya ke tempat lain. Kim tahu, jelas Dong memang membawa peralatan milik Kim dan menemuinya di pagar perbatasan. Kim membujuknya kembali, namun Dong bersikuku untuk pergi hingga Dong kesetrum. Rute ini bukan yang dibuat oleh Kim, jelas akan berbahaya. Ketika akan kembali prajurit lain datang, Kim lalu mencoba menjelaskannya. Namun Kim menjadi bulan-bulanan karena prajuritnya kabur di bawah pengawasannya. Udin menekankan mereka berdua untuk mengakui peta yang ditemukan. Namun tidak ada yang mengaku karena hukumannya pasti kematian. Apakah Dong akan memberitahu yang sebenarnya dan membuat pupus harapan Kim untuk menjadi boy band? Namun tiba-tiba saja keamanan negara datang karena mendengar percobaan kabur. Itu seperti polisi militernya negara itu. Semua bukti sudah terkumpul. Para atasan sangat tegang karena keputusan dari keamanan negara adalah mutlak. Lalu dengan tegas utusan itu melakukan.
Lah, malah livenan. Keamanan negara itu bernama Hyun. Dari laporan dan bukti, Kim dan Dong jelas sangat bersalah dan hadiahnya ditembak rame-rame. Dong mengaku membuat peta dan Kim disalahkan karena akrab. Lah, oh ini tentaranya agak ceper ya. Kejadian kabur ini harusnya kesalahan pangkalan ini. Lalu Hyun memutuskan kalau Dong memang kabur, namun Kim datang menangkapnya. Karena pimpinan tertinggi negara pasti tidak akan senang mendengar dua desertir kabur. Jadi Hyun memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Kim karena menangkap Dong. Kim lalu dibawa ke markas besar. Namun apakah Kim akan dieksekusi di tengah jalan karena Hyun terkenal sadis? Dan benar saja, ternyata Hyun adalah teman masa kecilnya. Kim ngakunya jelas nggak akan kabur. Ayah dan ibu Kim sudah meninggal. Kim mengaku siap-siap saja ditugaskan oleh negara. Karena Kim adalah orang yang nurut dan menerima nasib yang digariskan. Walaupun dalam hatinya dia berteriak, "Ora!" Sempat pipis karena burungnya gatal, Hyun membawa Kim untuk ikut jamuan makan di rumah jenderal divisi atau mertuanya. Kamu sudah gila apa? Bocah gemblung. Sekaligus Kim menerima penghargaan karena menangkap desertir yang kabur. Apakah Kim akan bisa benar-benar kabur sedangkan Kim harus berlomba dengan waktu karena hujan akan turun. Namun Kim malah semakin menjauh dari rencananya. Inilah gambaran dunia yang memang gak bakal adil. Di tempat lain para bawahan capek-capek nyabutin rumput, macul, mandiin burung hingga jagain perbatasan. Di sini para atasan malah berdansa. Hyun selain hobi livenan, dia sepertinya punya masa lalu dengan seseorang yang juga berbelalai. Hyun adalah gambaran kebanggaan orang tua. Karir cemerlang, jabatan oke, pokoknya orang tua nggak malu fotonya dijadikan status WA. Di sisi lain, Kim sedang cemas karena waktu memburunya. 친애하는 일사단 동지들, 위대한 조선노동당과 Kim mendapatkan penghargaan membanggakan karena apa yang dilakukannya demi negara. Namun bukan itu yang dipikirkannya. Kim hanya cemas hujan semakin dekat dan rencananya yang sudah disusun bertahun-tahun akan sia-sia kalau terlewat. Di depan para pejabat, Kim mengaku kalau tindakannya karena bimbingan Komandan Hyun. Pokoknya yang penting pencitraan dulu lah. Yang lain ya ndak tahu kok tanya saya. Kerja beres apa enggak jangan dipikir. Yang penting wush kabur lah. Kim terlihat sangat cemas yang akhirnya menarik perhatian Hyun. Kim ingin kembali ke pangkalan. Namun Kim kini malah ditugaskan di markas besar. Semakin berat nih rencananya. Kim mulai ditugasi menjadi ajudan. Kali ini Kim ingin menentukan takdirnya, namun Hyun malah membuatnya harus mengikuti keinginannya. Lalu Kim meminta untuk diizinkan kembali ke pangkalan untuk sekedar berpamitan. Jelas Hyun melarangnya. Namun rasanya bagi Kim gagal adalah ketika sudah menyerah. Kim kembali menyusun rencana. Kim lalu mengambil fotonya dan membuat identitas baru. Lalu Kim diam-diam nekat masuk ke kantor dan rencana cadangannya berhasil. Hyun bertemu dengan rivalnya yang ternyata Hyun selain hobi make up, dia juga hobi main organ tunggal. Kim lalu bergegas mencari jalan keluar. Tiba-tiba, apakah ini akan berakhir? Ini adalah contoh kontrol keadaan yang sangat baik. Bukannya kabur, Kim malah mendatangi penjaga itu dan mengakui sedang melakukan inspeksi. Dan karena itu, Kim langsung tahu posisi tiap pos dan jalan satu-satunya adalah gerbang utama. Kim mencari kendaraan yang bisa digunakan. Nggak mungkin seorang bawahan pergi sendirian. Kim lalu mengajak Bagong untuk menjadi kamuflasenya. Tindakan ini pasti sangat berisiko. Tapi hidup macam apa yang nggak berani mengambil risiko demi perubahan?
dan Kim berhasil lolos, lalu mengembalikan Bagong ke habitatnya. Rencana pun tidak berjalan lancar karena tiba-tiba mobil berhenti kehabisan bensin dan tepat di depan rombongan para patroli. Ini jelas kondisi yang gak menguntungkan. Namun keadaan tenang adalah kunci. Kim memperkenalkan diri dan meminta bensin. Namun komandan rombongan mencurigai, tumben ajudan kok pergi sendirian. Lalu Yanto memastikan identitas Kim. 임규남 중사라고 있나? 애초에 입무수에 왜? 일단 같이 가자. Walau curiga, namun akhirnya Kim diarahkan ke pangkalan Pyong untuk mengambil bensin yang kebetulan lokasi itu adalah tempat Dong ditahan dan Kim mengaku sebagai intel keamanan negara untuk membawa Dong. Sungguh pintar. Dari ini kita belajar orang-orang akan percaya pada omongan kita walau kita berbohong selama kita berbicara dengan percaya diri. Tapi ini jangan dicontoh. Kim sangat dihormati karena dikira dari keamanan negara beneran. Petanya juga ada di sana. Dong dihukum bersama dengan Gory. Namun Dong begitu terkejut mengetahui Kim datang menolongnya. Mobil sudah diisi bensin, namun Luyo mendapat laporan khusus. Kim lalu bersiap pergi. Luyo segera melapor kalau Kim meminta bensin yang ternyata mobil yang dibawa Kim memakai solar. Itu jelas-jelas mencurigakan. Karena masa seorang ajudan sampai tidak tahu jenis kendaraan operasinya. Bunyinya renyah sekali itu. Beruntung Yanto tetap mempercayai Kim. Luyo yang sangat teliti karena dulunya kasir pom bensin eceran menemukan tulisan di peta dan tanda tangan yang sama persis. Yanto meminta seseorang prajurit menemani Kim. Sempat menolak namun Luyo memaksa ikut. Keadaan itu jelas akan menyulitkan Kim. Lalu Luyo mengkonfirmasi ke temannya yang juga agen keamanan negara. Apakah benar Kim memang dari divisi itu? Lagi-lagi dengan percaya diri malah memaki. 기나저나 경무부 나부래 있냐고부터 먹는 누구야? 아가리 조심하라. Hyun sendiri malah asik lagi main Origin dan mendapat laporan dari Dul dengan masalah yang terjadi. Hyun mencoba menghubunginya. Hyun menyuruh Kim kembali dan mendapat jaminan hukumannya akan diringankan. Tetapi Kim sudah ingin memutuskan takdirnya sendiri. 내 앞길 내가 정했습니다. Luyo mendapati perintah untuk membawa Kim ke markas dan baku tembak pun tidak bisa dihindarkan. Berlangsung sengit, lalu Kim pun terpojok dan terjadilah seperti pepatah sudah jatuh malah tertimpa undertaker. Setelah kecelakaan, Kim mencari petanya, namun regu tembak menghujaninya dengan peluru. Kim langsung meresponnya dengan mencuci mukanya dengan darah dan berpura-pura seakan sudah tertembak. Sungguh cerdas, dan ketika mobil mendekat, Kim dan Dong kabur dengan sekuat tenaga. Lah, Kim masa tembakannya langsung kena ya? Yanto melapor banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Kim, lalu Dul mengeksekusinya. Mendengar kabar itu, Hyun jelas kena marah. Lalu Hyun akan membawa satu kompi untuk menghabisi Kim. Namun apakah sudah aman? Ternyata belum. Tiba-tiba Kim ditodong pistol dan terjadilah. Ternyata mereka adalah para pemberontak dan segera Kim dan Dong akan dieksekusi. 처리하라. 형 독립구르장에서 죽기 살기로 빠져나온 겁니다. Salah satu dari mereka menanyakan orang yang bernama Gory dan jawaban Dong menentukan nasib mereka. Dong nggak tahu soal Gory. 거북머리? Tapi beruntung Dong melihatnya sekilas kalau Gory masih hidup dan akhirnya mereka berdua lolos dari maut. Lalu Dong memberitahu penjagaan penjara Pyong yang sangat ketat dan jalan satu-satunya adalah sebuah jendela yang akan dibuka ketika penjaga istirahat untuk ngudut. Para pemberontak akan menyelamatkan Gory besok pagi. 희망을 가지시라요.
Tidak hanya diam, Hyun mulai menyisir wilayah itu. Di sini kehebatan dari Hyun terlihat. Hanya dengan suara tetesan air gua saja yang mengenai pistol, Hyun tahu ada sebuah jalan rahasia. 멈추라. 위에 뭐가 있니? Ternyata Hyun memang ahli strategi. Para pemberontak terpojok dan bersiap bertempur. Ternyata Kim yang menarik perhatian para pasukan. Dikejar dan dikepung satu kompi pasti kesulitan dan membuat Dong tertembak. Kim berhasil menyelamatkannya, tapi sepertinya ini akhir dari mereka berdua karena tidak akan ada lagi yang bisa keluar hidup-hidup dari negara itu. Tembakan itu membuat fokus pengejaran buyar dan formasi yang dirancang Hyun gagal, yang padahal Hyun tahu kalau itu pasti bukan Kim Dang-dong. Pinter juga ya. Biar agak tenang, Hyun fafing dulu rasa tembelak. Lagi bingung dengan nasibnya, Hyun dihubungi masa lalunya yang ternyata pernah menjalin sesama pemain organ tunggal alias suka terong. 잊지 못하는 거지. 러시아 시절의 모든 것들. Dul lalu kembali, jelas nggak berhasil membawa bangkai Kim dan Dong Dul menjadi bulan-bulanan. Di sisi lain, Kim dan Dong berhasil kabur. Walaupun Dong dengan kaki yang pincang, mereka berencana sesampainya di Korea Selatan, mereka ingin makan kayak taboki, kimchi, niwo. Lah, niwo mana ada di Korea ya? Ya pokoknya makanan, semua makanan lah. Karena mau buat bikin video mukbang. Hyun emang agak lain. Setelah bikin babak belur nyampe bonyok, Dul malah dicek kepalanya. Bau bakwan apa enggak. Dan jangan sampai Dul gagal lagi. Ramalan cuaca itu benar. Kondisi saat ini hujan. Mereka berdua sampai di pangkalan. Namun Dong malah jatuh. Dan diketahui semua prajurit. Perubahan rencana terjadi. Saat bertindak, Kim langsung mengambil tindakan untuk ikut bergabung dengan pasukan yang ternyata menemui Hyun yang meminta bantuan untuk menangkap Kim dan Dong. 불식이나 발생하였다. 탈주범의 시체를 가져온 동무에게는 약속한다. Kim lanjut menjalankan rencananya, namun apes dia jatuh di posisinya dan diketahui. Kim lalu memberanikan diri menghadapinya dan melakukan Hyun tahu arah gerakan Kim. Kim berhasil lolos dan berhasil melalui terowongan yang dibuat. Namun Dong malah kayak kucing mau berak yang ternyata mengambil barang yang sudah dikuburnya. Hyun langsung memimpin penyergapan. Yang sudah mimin bilang ternyata Dong mencari kalung ibunya. Kim lalu mencoba menolongnya. Dong ingin Kim memberikan kalung itu untuk ibu tercintanya. Lalu rasanya ini akhir bagi Kim. Senjata Hyun sudah mengarah ke dirinya. Namun keajaiban terjadi. Beruntung Kim meleset. Kim kembali melanjutkan rencananya dan menembak semua lampu sorot. Namun apes kompasnya tertembak oleh Hyun dan jelas ini membuat keadaan semakin sulit. Dan karena bingung, Kim memilih untuk mendengar radio dan mencari arah sinyal yang jelas dari suara radio karena itu pasti menuju Korea Selatan. Sampailah Kim di ladang ranjau tantangan terakhir. Namun kondisi sudah banjir dan petanya pasti nggak berguna. Lalu Kim nekat berlari mau nginjek apa kagak. Hyun mencoba mengejarnya. Baru beberapa langkah saja ranjau sudah meledak. Takdir akan berubah ketika mencobanya. Kim berhasil lolos dari ranjau. Namun apes Kim jatuh ke lumpur hisap.
Beruntung Kim berhasil lolos dan berhasil sampai di batas demilitarisasi. Kim melihat tentara Korea Selatan, namun apes malah menjak ranjau. Dan Hyun juga datang dan menodongkan pistolnya. Lalu Kim melakukan... 그럼 넣겠습니다. Posisi mereka sama-sama terpojok. Hyun heran, kok Kim nekat hingga sejauh ini padahal belum tentu negara yang akan dituju seindah yang dia bayangkan. Dan mungkin Kim juga akan gagal menjalani hidup di sana. Namun Kim yakin itu lebih baik daripada hidupnya sudah diatur negara. Kim lebih baik mencoba berbagai kegagalan dalam hidupnya dibandingkan dipaksa untuk menjalani kehidupan. Lalu Kim nekat melepas pijakannya sebagai bukti takdir hidupnya. Ternyata bacot no jutsu tidak mempan, Hyun kalah dan Kim melanjutkan tujuannya. Hyun sendiri kangen main Origin. Lah keprivasi, Kim mencoba menghubungi penjaga di sana namun pulsanya habis. Hyun juga belum berhenti mengejarnya. Walaupun kakinya pincang, Hyun juga kembali menembaknya. Namun menyerah bukan opsi. Pilihan sekarang adalah dengan sekuat tenaga Kim mencoba menyentuh garis perdamaian. Dan akhirnya pun berhasil dan bisa masuk ke negara tujuan. Dari sini nasib Hyun jelas terancam, tapi kembali ke negaranya sudah pilihannya. 1 tahun berlalu, rambut Kim kini kayak boy band. Sesuai janjinya, Kim mengembalikan kalung milik ibunya Dong sebagai penghormatan. Walaupun ibunya nggak tahu Dong kini sudah almarhum. Dan film pun berakhir sampai di sini. Takdir memang sudah digariskan, tetapi sebagai manusia diberikan kesempatan untuk mengubah hidupnya walaupun itu sulit. Tiap harinya, kita bisa memilih jalan yang akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita bisa milih pelangap-longo, banyak mager, atau memilih menjadi Kim yang berani mengambil resiko mencari arti hidup yang sebenarnya. Sekian kultum dari Mas Boy, kami beserta jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah berkenan menonton. Dan ayo kita kembangkan channel ini biar Mas Boy terus menghibur kalian semua. Sehat selalu, bahagia selalu, sekian dan matur nuwun.